ada nggak sih ketua gitu setelah begitu lama menjadi Bawaslu sampai dengan sekarang, ada nggak sih kasus-kasus yang ketua temui gitu yang serius cuma lucu gitu? Justru saya bukan itu sebenarnya. Bukan itu ya? Jadi setelah saya tadi jadi PPK, Oke. kemudian saya jadi Panwas, Ya. dan sekarang saya masih jadi Bawaslu, Betul. saya melihat justru KPU ini KPU. dan Bawaslu Siap. ini sebenarnya cuma hanya sebagai IO dari sebuah demokrasi yang kita jalani saat ini. Jadi penyelenggara sekedar IO lah. Sekedar IO. Sekedar IO ya. Iya. Jadi cuma menyiapkan peralatan. Enggak. Karena undang-undang yang dibuat oleh siapa? Undang-undangnya. Undang-undang dibuat oleh Dewan, oleh DPR RI, dibuat undang-undangnya. Ya kan? Pesta ini buat siapa? Buat mereka. Benar. Kita Bukan. dibayar oleh mereka. Iya. Katakan Kita dibentuk oleh undang-undang. oleh undang. Betul lah. Oleh mereka yang buat. Iya. Dan mereka yang menginginkan. Betul. Contoh nih, mereka menginginkan di pileg Siap. yang namanya money politik itu tidak ada waktu kampanye. Di pileg Di pileg kampanye money politik sah, sah, boleh. boleh. Tapi di pilkada Di pilkada kampanye Kampanye. nggak boleh. money politik Money politik nggak boleh. nggak boleh. Kenapa? Tapi di pileg boleh. Nah, kenapa? Karena kalau pileg kaitannya dengan dia yang pembuat undang-undang, Kepentingan. kepentingan dia. Sedangkan di pilkada ada nggak kepentingan dia? Betul. Jadi gimana gitu? Jadi intinya serba kepentingan. Nah, akhirnya kami di KPU dan Bawaslu itu kan cuma hanya ngejalankan perintah undang-undang. Betul. Yang undang-undang yang buat adalah mereka. Betul. Jadi kalau saya katakan bahwa KPU dan Bawaslu ini cuma hanya IO, gitu. Ya seperti itu. Benar. Mereka inginkan kok. Sekarang kalau saya nih ya melihat misalnya pemilu 2019 dengan pemilu 2024, perbedaan yang paling mencolok apa sih? Apa itu? Nah, sementara masyarakat ini kan tahunya cuma hanya nyoblos 5 surat suara, hasil dan lain sebagainya. Coba di 2019 orang ketika mau melakukan penghitungan suara itu tidak boleh buka kotak. 2019. Ya, tidak boleh buka kotak terlebih dahulu kecuali ada perbedaan suara dari saksi, PPK, dan Panwas. Itu baru kotak suara dibuka untuk melihat cek plano di 2019. Tetapi di 2024 tanpa ada perbedaan Harus kotak suara dibuka untuk melihat cek plano. benar. Jadi harus kalau untuk yang 2024 itu harus dipam-pam dari pertama. Iya. Kalau 2024 kan dibuka, Buka. ya kan? Nah, kalau cek planonya sudah dibuka, kemudian yang apa yang dimiliki oleh saksi, apa yang dimiliki oleh Panwas, apa artinya? Iya. Tidak sesuai ya. Ya itu udah sesuai. Udah ada Iya. Nah, cuman ini kan perbedaannya nih. perbedaan. Ya kan? Iya. Sehingga dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi tidak ada bukti mahkota. Bukti mahkotanya mana? Iya. Kalau dulu ketika ada perbedaan selisih suara di Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan buka kotak. Lihat cek plano. Karena ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, kalau sekarang cek planonya udah dibuka, Udah terlihat. udah terlihat. Walaupun ada perbedaan juga bisa diperbaiki. Nah, saya melihat di di penyelenggaraan kita Iya. yaitu di Indonesia ini masih mencari pola sebenarnya yang benar-benar baik itu seperti apa. Berarti mesti menjajaki gitu ya. Masih kenapa mencari. kemudian besok ada RUU Pemilu? Benar. Sedangkan coba di RUU Pemilu ada usulan drafting dari Koalisi Masyarakat Sipil di RUU Pemilu itu Baru draft. Ya, baru draft nih ya, baru draft. Itu Bawaslu Kabupaten Kota nggak ada. Cuman hanya Bawaslu Provinsi. Sampai tingkatan provinsi. Iya.
Jadi, Nah ini kan lagi apa ini sebenarnya kan gitu. iya benar. Gitu. Berarti masih mencari pola yang Iya. terbaik, intinya mas seperti itu. Apalagi kalau berita sekarang ya, yang apa di DKI, Panwas bisa menemukan kasus surat suara dicoblosin. Bisa menemukan Menemukan surat suara dicoblosin. sudah dicoblos ya? Sudah dicoblos sebanyak 19 surat suara. Tapi DKPP menyatakan yang salah adalah Bawaslu. Kenapa ditemuin sama Bawaslu? Nah itu sampai kena kode etik Bawaslunya padahal kan fungsi pengawasan. ini salah udah Iya. dimasukin. Yang salah malah Bawaslu yang Malah menemukan. disalahkan Bawaslu. Kenapa lu? Jadi bahasanya menghentikan proses. Bawaslu menghentikan proses. Padahal di situ Bawaslu tidak menghentikan proses, kan berjalan tetap. Nah ini kadang-kadang dalam demokrasi kita itu kalah aturannya, undang-undang, PKPU, Perbawaslu kalah dengan surat instruksi. Surat sakti. Ya kalau saya kan bilang bukan surat sakti. Iya kan mungkin orang luar kan nyebut Gitu ya. surat sakti. Gitu Kayak kemarin di Tangsel, Nah, di PKPU-nya jelas bahwa penghitungan suara di tingkat kota gitu kan. dilaksanakan apabila di kecamatan sudah selesai, di seluruh kecamatan sudah selesai penghitungan suara. Tapi ada surat dari KPU RI menyatakan boleh dilaksanakan penghitungan suara walaupun Belum belum selesai. selesai di tingkat kecamatan. Jadi lebih tinggi mana nih? Surat PKPU. atau PKPU? Tinggian mana sih sebenarnya derajatnya? Iya. Nah, Padahal surat itu dadakan. Nah, akhirnya penyelenggara itu cuma hanya kerja berdasarkan instruksi. Gitu. Jadi buat apa itu ada PKPU? Betul. Kan gitu kan? Iya. Kalau ternyata dalam PKPU-nya ada instruksi lain. Nah, sebenarnya itulah yang menyebabkan saya kenapa saya ada di dunia Ada di dunia perpolitikan. penyelenggara. Dan saya melihat itu gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan harapan saya yang saya sayangkan itu adalah sebenarnya partai politik. Partai politiknya. Ya, partai politik sendiri ini tidak menjalankan undang-undang partai politik. Tidak menjalankan. Coba sekarang, selesai pilkada pemilu, apa yang dilakukan oleh partai politik? Perayaan harlah doang, harlah partainya, Iya. ulang tahun, Betul. ya kan? Musyawarah, Musyawarah. kongres, Kongres. ya kan? Yang dilakukan cuma itu. Coba pendidikan politik masyarakatnya mana? Nggak ada. Hah? Bener. Nggak mendidik jadinya. Enggak kan? Yang ada cuma hanya datang ketika apa? Reses. Reses yang dibicarakan apa? Nggak jelas dah. Ah. Ya kan? Yang dibicarakan apa? Program. Program apa? Program pemerintah, bukan program partai. Betul. Misalnya ada usulan jalan, ada usul, ya kan? Iya. Tapi program partainya, Nggak ada. pendidikan politiknya. Nggak ada. Jadi rakyat kita, termasuk saya nih, gitu, ketika kita nyoblos, selesai, nggak ada lagi tuh pertanggungjawaban, Jual putus. jual putus. Makanya wajar ketika money politik Beredar di. beredar, kata masyarakat, lu datang ketika butuh, Betul. gua kasih, ada duitnya nggak? Lu jual gue beli. Karena selesai jadi, udah kok. Benar. Ini yang baru kepikiran oleh saya. Coba, bagaimana kemarin masyarakat Tangerang Selatan pusing soal penerimaan Siswa. siswa baru? Betul. Di mana partai berteriak soal itu? Tidak ada. Ada nggak partai satu berteriak soal itu? Demo kali gitu nggak Ya. ada. Masyarakat sendiri yang demo. Di mana? Tapi ketika pemilu, mereka butuh Betul. datang. Voice. Masyarakat menerima karena ya ada duitnya nggak? Pasti. Kan gitu kan? Betul. Ini yang saya pingin masyarakat di partai politik, tolong dong berikan pendidikan politik yang benar ke masyarakat. Gitu. Kasih pendidikan politik. Ini setelah kita nyoblos, selesai kan? Iya, putus sudah hubungan. Nggak ada lagi. Iya. Benar. Yang dia sebut dengan kita enggak kok ada orang kondangan
Kita datang, lah kondangan, diundang, ya kan? Kemudian ada yang sakit minta tolong, tim sukses dia. diminta tolong Iya, juga. itu tim sukses dia, Betul. bukan masyarakat. Tim sukses dia. Tim sukses sendiri. Iya, yang datang minta tolong anaknya yang lahiran, tim sukses dia, Bukan masyarakat. bukan masyarakat. Masyarakat itu kan kenal langsung. Nah, tapi suaranya kemarin. Tapi ketika ada LSM, ada ormas, ada aktivis berteriak tentang itu, mereka jawab apa? Suara rakyat mana yang Anda sampaikan? Kata dewan. Padahal lu sadar nggak gitu loh? Lu jadi dewan juga suara rakyat gitu. Betul. Emang lu tahu siapa yang milih dia? Betul. Nah ini yang saya masih menginginkan demokrasi di kita ini masih belum tertata dengan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti itu. Itu dari sisi demokrasi, belum dari sisi hukumnya. Maka demokrasi kita tuh masih mencari bentuk. Mencari bentuk seperti apa? Masih penyempurnaan lah. Gitu ya. Karena saya sendiri misalnya ya, kalau kita lihat gitu ya, dari undang-undang dasar kita gitu, undang-undang dasar kita. Ini kan semuanya bukan soal demokrasi, Pak. Betul. Tapi soal sosialis, Pak. Sosial. Ekonominya sosialis, Betul. pemerintahannya sosialis. Kalau dari sisi undang-undang, Betul. tapi gaya pemerintahannya gaya demokrasi. Jadi kita ini mau ikutin siapa? Benar. Hah? Ketika saya nggak suka sama anggota dewan, salah satu anggota dewan parlemen di DPRD Kota Tangerang Selatan misalnya, atau di provinsi atau di ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Karena kita nggak bisa langsung. Nggak bisa. Kayak contoh kasus misalnya PKS, Pak Budi kemarin, Ya. dianggap melanggar kode etik, memberikan rekomendasi untuk untuk diterimanya satu muridnya nih, pakai memo dan lain sebagainya. Oke. Kan itu sudah mencederai terhadap pemilih. Tapi apa? Partai yang bisa menentukan. Pak Budi dilengsarkan dari jabatan wakil ketua dewan. Itu bukan kita. Kalau masyarakat, copot aja dia jadi anggota dewan. Betul. Ganti gitu. Ih. Main. Nah, harusnya kan begitu. Tapi karena partai yang punya kuasa. Nah, jadi kekuasaan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu? Jadi tidak ada bahasa kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat. Nggak ada. Jadi kedaulatan rakyat itu aja cuma ketika nyoblos. Setelah itu selesai. Hukum di Indonesia aja kalau nggak viral Nggak bakalan benar. nggak ada keadilan kalau nggak viral. Benar. Gitu. Kenapa? Karena memang ini panjang ya sebenarnya. Di Indonesia itu hukum akan tegak kalau polisinya ada. Kalau polisinya ada. Iya, penegak hukumnya ada. Tapi kalau polisinya nggak ada itu hukum. Nggak ada hukum. Ketika saya sudah dua periode di Bawaslu, melihat demokrasi yang saya jalanin, itu yang membuat saya resah. Seperti itu. Jadi intinya dorongannya seperti itu. Iya. Sehingga ya setidak-tidaknya walaupun kita ada gitu, maksudnya ketika kita hadir kita pengen memperbaiki lah sedikit-sedikit. Ya. Gitu. Walaupun tidak semuanya bisa kita perbaiki.